Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, kembali lagi bersama aku Hesiarni Erawati di podcast Muda Berkarya. Hari ini aku kedatangan salah seorang mahasiswa yang cantik, berprestasi, dan juga produktif banget loh. Dia adalah seorang penulis, narasumber, mentor kepenulisan, serta editor buku di salah satu penerbit buku mayor yang ada di Indonesia. Langsung aja yuk kita sapa. Ini dia Kak Nabila Putri Aziza. Assalamualaikum Kak Nabila, apa kabar? Waalaikumsalam Messi, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik nih Kak. Boleh Kak Nabila sapa sobat muda yang lagi nonton? Halo sobat muda, aku Nabila Putri Aziza, mahasiswa Sastra Indonesia angkatan 2020. Sekarang masuk ke semester 7 ya, mau semester tua. Tugas akhir udah melanda sampai sekarang. Wah, berarti emang bener-bener harus Kak, persiapannya juga udah mulai berjalan nih ya Kak untuk semester akhir ya Kak. Nah, Kak Nabila nih lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Kalau dibilang kesibukan itu pasti banyak. Mungkin aku nyebutin yang inti-intinya aja. Jadi kalau aku tuh kesibukan gak hanya di dunia, tapi ada dunia, ada versi akhirat. Yang pertama, aku sibuk yang bagian dunia itu sekarang masih kuliah. Tapi karena kuliah itu MBKM, jadi aku ikut kegiatan magang. Magang di suatu perusahaan yang bergerak di lembaga pendidikan non formal, istilahnya swasta gitu. Aku gak ikut organisasi di kampus teman-teman, tapi aku turun dakwah di bagian sekretaris di Indonesia Murajaah. Aku juga sebagai editor teman-teman, editor ya masih mulai gitu, masih permulaan di Januari kemarin berikut bergabung. Aku ikut kajian-kajian, yaitu kajian dari Senin sampai Minggu itu full dari jam 8 malam sampai jam 10 malam, itu aku rutin. Dan juga di sini Kak Nabila itu kan sebagai seorang penulis ya, terus juga setelah aku baca beberapa prestasi Kak Nabila yang Masya Allah banyak banget. Yang pertama ada juara 1 harapan Lomba Cipta Puisi Tema Kenangan di tahun 2019. Lalu yang kedua ada cerpen favorit 5 tema santet tahun 2019. Yang ketiga ada penulis buku event cerpen dengan judul Goresan Tinta Hitam tahun 2020. Dan yang terakhir penulis terpilih event cerpen tema misteri jodoh di tahun 2020. Nah, dari berbagai prestasi yang telah Kak Nabila raih nih, apa sih Kak yang menjadi alasan Kak Nabila untuk menyukai dunia kepenulisan ini, dan sejak kapan sih Kakak suka menulis? Oke, untuk sobat muda yang ingin tahu, aku suka dunia kepenulisan itu di tahun 2019. Kayaknya kurang lebih pas aku lagi duduk di bangku SMA. Maka dari itu, karena dapat beberapa perayaan juara, aku memutuskan buat milih jalur undangan jurusan Sastra Indonesia yang modalnya cuman nilai sama prestasi gitu. Jadi buat sobat muda yang mau SNMPTN dan sekarang sebutnya itu SNBP yang undangan gitu, siapin segala prestasi yang segudang, karena nggak hanya dilirik dari nilai, tapi dilirik juga dari prestasi gitu yang sejalur sama jurusannya gitu. Untuk yang tadi disebutin sama Kak Hesi, yang prestasi aku itu, mungkin aku pengen kenalin juga buku-buku yang udah aku tulis dari tahun 2019 sampai tahun 2022 akhir kemarin. Ini yang pertama itu ada dari Salam UI. Aku ikut nulis ini di tahun 2022, yang paling akhir karya aku terbit. Ini cuman antologi semua. Ini tahun 2022. Terus yang ini Misteri Jodoh di tahun 2021. Ada juga Rahasia Semesta di tahun 2021 juga. Goresan Tinta Hitam ini di tahun 2021 juga. Ini Padika Ode tuh masih awal banget. Jadi tulisan aku di sini masih lucu banget, dan aku karena belum kenal penyuntingan kayak kuliah sekarang gitu. Ini kayak tahun 2020 ke 2021 teman-teman. Terus yang ini Impact, itu apalagi puisi aku masih, ya Allah, malu banget kalau mau kasih lihat gitu. Nah, yang ini terakhir Selaksa Cerita Kita. Di sini aku nulis cerpen. Ya udah agak baik sih, karena udah masuk kuliah gitu buat aku nulisnya. Untuk kenapa aku suka kepenulisan, aku cuman satu gitu ya. Satu alasan aku tapi penting, karena para pendahulu ya, kayak cendekiawan, terus para yang penulis kitab-kitab yang tadi aku sebutin itu kan mereka juga manusia, mereka itu berkarya. Mungkin beda kalau kitab itu kan nulisnya pakai bahasa Arab, tapi kalau kita ahli di bahasa Indonesia. Tapi buat teman-teman tetap menulis walaupun di bahasa mana aja. Jadi aku pengennya
pasti kalau kita meninggalkan ya, ada flyer meninggal di Instagram, pasti orang komennya karyamu akan abadi selamanya Prof gitu. Jadi aku pengen dikenang selamanya, tapi bukan berarti aku nulis ini buat terkenal di dunia yang internasional maupun nasional, tapi yang aku pingin nanti tulisan aku bisa dibaca, aku ninggalin jejak buat keturunan aku gitu sih Kak. Berarti Kak Nabila nih pengen menjadi orang yang bermanfaat dengan tulisan kakak. Jadi buat sobat muda nih bisa banget untuk mencoba menulis agar kita tuh saat kita udah tidak ada ya Kak, jadi karya kita tuh bisa dikenang oleh banyak orang gitu sobat muda. Dan juga di sini kan Kak Nabila selain sebagai seorang penulis itu juga sebagai seorang editor ya Kak di salah satu penerbit buku yang terkenal di Indonesia. Nah itu gimana sih Kak caranya kok kakak bisa dari dunia kepenulisan terus juga akhirnya tuh bisa merambah ke dunia editing naskah ya Kak? Itu gimana ceritanya Kak? Oke, mungkin kalau cerita tuh panjang, tapi untuk kegiatan kepenulisan sama editing untuk sobat muda itu nggak bisa dipisahkan, karena sekaligus kalau kita ikut lomba kita pasti ngedit tulisan kita sendiri, itu namanya self editing ya, editing buat diri sendiri. Nah di sastra Indonesia itu pelajaran nulis sama editing atau penyuntingan istilahnya itu kegiatan selama 2 tahun. Jadi penulisan itu 1 tahun 2 semester, terus penyuntingan juga dilakukan selama 2 semester 1 tahun gitu. Dan ini memang makan waktu banget. Kenapa aku bisa ke editor? Karena ya anak-anak editor pasti isinya jurusan sastra Indonesia gitu. Tapi teman-teman ini juga mengikuti seleksi gitu kan. Aku dapat berita dari grup ada lowongan tuh editor di Erlangga. Aku ya berani nyoba aja gitu, coba-coba kirim CV. Tapi sebelumnya aku juga pengalamannya di penyuntingan di penulis minor teman-teman gitu. Jadi nggak langsung ke mayor, tapi di minor dulu yang penulis kecil gitu kan. Nah di penulis kecil aku udah latihan, mungkin dilirik sama editor Erlangga atasannya itu, pokoknya udah pernah ngedit gitu kan, ya pasti ada pengalaman, baru kepilih. Aku ngirim CV itu di akhir November. Di saat itu aku masih kerja juga di Prasai sebagai Korpus Nasional, Pembangunan Korpus Nasional Betawi. Terus ya aku udah ya paling nggak lulus nih gitu ya, karena masih kerja juga, masih sibuk juga. Tapi di tahun 2023 awal kemarin aku ada panggilan, ditanya dulu di Sasindo gimana proses belajarnya, terus boleh ngirim karyanya nggak gitu. Intinya disuruh datang ke kantor, kita ada proses seleksi bacaan lagi gitu teman-teman. Ada 5 topik kalau nggak salah kita seleksi tentang editing EYD. Intinya harus nguasain EYD, terus tanda baca itu paling dilirik oleh pihak editor sana. Itu sih Kak. Ya berarti itu ya teman-teman untuk perjalanan singkatnya Kak Nabila gitu kan, dari yang beliau ini sebagai seorang penulis terus juga sekarang seorang editor naskah buku di penerbit Erlangga gitu. Nah itu kan Kak Nabila kan selain jadi penulis, editor, terus juga kan sempat menjadi narasumber dan juga kakak mentor di sebuah komunitas kepenulisan. Nah itu ada tantangan tersendiri nggak sih Kak di saat diri kakak itu jadi posisinya penulis, terus jadi narasumber dan juga di posisi menjadi mentor gitu? Itu sebenarnya kayak 3 rangkaian yang saling berkaitan ya, antara penulisan, editor, terus mentor sama narasumber. Mungkin kalau tantangannya tersendiri kalau jadi penulis itu benar-benar perlu mood yang baik gitu, karena suatu tulisan yang kita tulis tanpa mood yang baik itu beda dengan suatu kondisi kalau kita moodnya lagi enak kita nulisnya. Berbeda deh, coba teman-teman nyoba nulis pas lagi nggak mood, lagi ada masalah dalam diri terus nulis, itu nggak akan keluar idenya gitu. Terus kalau dari segi mentor sama narasumber itu sebenarnya lebih berat, tantangannya adalah jadi narasumber. Karena kalau narasumber itu kan dilihat banyak orang ya, acaranya kebanyakan tuh online waktu itu pas pandemi. Cuman kalau sekarang aku lagi rada nolak buat acara ngisi narasumber karena kegiatan di luar juga lagi sibuk. Nah kalau narasumber itu harus nyiapin materi, terus yang kedua itu ditonton ratusan orang. Tapi kalau mentor, tantangan tersendiri itu nyiapin materi. Kalau kita salah, mereka punya bukti. Kata mentor aku kayak gini, mentor aku begini. Jadi banding-bandingin gitu loh dengan anggota komunitasnya gitu teman-teman. Jadi punya tantangan tersendiri dan alhamdulillahnya itu bisa dilewati dengan lancar.
prinsip hidup kakak. Prinsip hidup kakak tuh apa sih kak sampai bisa seperti ini gitu? Prinsip aku cuman coba dulu, insya Allah akan berhasil itu. Masya Allah, keren banget, ya Allah. Oke Kak Nabila, untuk sobat muda nih Kak Nabila yang pengen banget gitu misalkan untuk jadi seorang penulis atau seorang editor naskah buku, itu tuh langkah-langkah yang perlu dipersiapin dan persiapan mentalnya tuh harus seperti apa sih Kak gitu? Kalau dari segi penulisan sama editor, ya intinya teman-teman harus masuk sastra Indonesia. Karena Catat ya teman-teman. karena emang nggak jauh-jauh gitu loh pelajarannya. Aku bisa di Erlangga juga karena aku kan belajar nyunting ya. Kalau nggak belajar nyunting, aku misalkan jurusan ilmu komunikasi, nggak mungkin aku duduk di editor gitu loh. Pas kuliah itu benar-benar kita belajar penulisan sekaligus penyuntingan. Tadi aku udah bilang kan, yang kalau itu selama 2 tahun itu kita belajar penulisan sama penyuntingan, baik naskah ilmiah maupun populer, karena dua-duanya itu laras itu butuh penyuntingan. Terus tips dari aku kalau yang penulisan pertama itu aku dikasih tahu sama dosen pas pelajaran penulisan kreatif, jadi lihat apa yang kamu, intinya apa yang kamu lihat tulislah gitu. Jangan sampai sedetik pun kita nggak nulis itu teman-teman. Tapi jangan ditiru kalau aku sekarang udah rada jarang menulis karena kegiatan aku kan emang rada padat di semester yang sekarang. Jadi dulu tuh ada tugas, intinya itu deskripsi ruangan. Jadi apa yang kamu lihat di ruangan itu kamu bikinnya jadi cerpen. Itu bener jadi gitu. Gak usah mikirin temanya apa ya, alurnya apa ya, itu belakangan. Jadi intinya apa yang kamu lihat dimanapun itu bisa kamu tulis. Misalkan kamu ngelihat satu orang-orang yang sedang mengemis, itu bisa kalian jadi cerita, cerpen gitu. Intinya dimulai dari diri kita sendiri. Teman-teman juga bisa manfaatin banyak ya media-media sekarang. Contohnya kayak Medium, itu sering orang banyak nulis di sana. Terus yang dibangun platform oleh Asma Nadia kalau nggak salah deh, namanya KBMM aplikasi, kalau teman-teman tahu. Itu Mbak Asma Nadia sama Hafid Tiana Rosa juga buka kelas menulis teman-teman setiap malam Kamis, hari Rabu malam, 2 jam kayaknya deh. Itu kalau kalian rutin, kalian ikutin, insya Allah kalian bisa jadi penulis. Karena perlu diingat juga, penulis tuh bukan yang nantinya diterbitin jadi buku. Buku itu cuma buku fisik. Kalau zaman sekarang banyak yang canggih, itu bisa dilihat dari digitalnya gitu. Jadi jangan bilang, aku nggak bisa nulis karena nggak bisa nerbitin buku, itu salah. Tulis aja di notes HP kalian, terus nanti kalian endepin dulu. Karena jujur, aku nulis di tahun 2019, aku endepin tulisannya. Pas aku lihat sekarang yang udah semakin maju aku kelas penyuntingannya, terus makin banyak teori yang aku pelajari, kok jelek banget tulisannya gitu dibanding sama yang sekarang aku kerjain gitu. Intinya tetap semangat buat menulis untuk sobat-sobat muda. Terus kalau dari segi penyuntingan itu sebenarnya agak sulit ya kalau kita belajar sendiri, karena nggak bakal paham juga. Karena buku EYD pun tuh tebel banget teman-teman. Aku aja nggak kelar satu tahun buat belajar EYD itu. Jadi pas mengajar aja aku juga belajar EYD ulang buat ngasih materi ke siswanya gitu. Terus kalau kelas penyuntingan juga sekarang udah banyak banget, itu teman-teman bisa ngikutin. Tapi hati-hati karena antara satu tempat kursus dengan tempat yang lainnya itu kadang beda pemahamannya gitu. Jadi ya kalian nganut sistem yang mana buat kalian praktekkan di penulisan kalian. Terus juga kalau penyuntingan sebenarnya tanpa disadari teman-teman itu udah praktek penyuntingan yang namanya editing buat tulisan sendiri, tapi kan nggak tahu yang benar yang mana. Jadi intinya harus gali terus lah, selagi ada kelas gratis ikutin gitu sih kalau dari aku. Berarti emang selain kita harus tahu apa jurusan yang kita mau gitu ya, misalnya teman-teman passionnya pengen di penulis dan editor buku, nah itu teman-teman bisa masuk seperti jurusan sastra Indonesia seperti Kak Nabila gitu kan. Terus tadi yang kedua, tulis apapun yang teman-teman lihat gitu, rajin-rajin menulis pokoknya kalau misalkan teman-teman mau jadi seorang penulis gitu. Dan juga jangan patah semangat ya teman-teman. Nah kemudian nih Kak Nabila ada pertanyaan terakhir, ini tips juga untuk teman-teman sobat muda yang lagi nyerah sama impiannya, titik terendah hidup dia, itu tuh tips dari Kak Nabila seperti apa untuk sobat muda? Oke,
Oke, mungkin tips terakhir dari aku, teman-teman harus pikir ke depan ya. Jadi jangan lihat masa lalu, tapi lihatlah ke depan. Indonesia ini sangat luas, jadi kemungkinan sangat besar buat kalian terjun ke dunia apapun itu. Apalagi sekarang teknologi semakin canggih. Teman-teman, jadi untuk sobat muda, kalian tuh generasi milenial, generasi Gen Z gitu istilahnya, yang lebih maju dibanding orang tua kalian gitu. Nah, kalian bisa manfaatkan teknologi sekarang buat kalian nulis. Nulis itu bisa dimanapun, kapanpun, dan kalian menulis apa aja juga terserah gitu. Ungkapin aja isi hati kalian. Terus berproses, jangan sekali berproses gitu. Karena proses itu panjang teman-teman. Kalian akan berhenti proses kalau kalian meninggal gitu. Tapi kan nanti kalau kalian ninggalin tulisan, itu kalian akan punya karya akan abadi. Apalagi kalau udah jadi penulis internasional kan gitu. Itu salah satu impian aku, semoga bisa lah seperti itu. Terus teman-teman gini, jangan kebanyakan rebahan. Sekarang banyak istilah rebahan santuy gitu. Catat teman-teman, jangan kebanyakan rebahan. Sebenarnya boleh rebahan, tapi manfaatkan teknologi gitu loh. Nulis kayak gitu, rebahan boleh nulis. Terus kalian hafalin Quran, kayak ada kegiatan yang manfaat gitu. Jangan cuman rebahan gitu. Sekarang kan teknologi udah banyak yang canggih gitu, kalian bisa manfaatkan. Ada banyak banget gitulah istilahnya. Terus lomba-lomba pun juga banyak berkeliaran di mana aja. Ikuti gitu teman-teman, yang mulai dari yang gratis sampai yang berbayar gitu. Kalau misalkan ragu, ya kalian gak akan maju gitu kan. Terus juga kita sama-sama punya waktu 24 jam. Si A bisa berhasil kayak gini, masa aku nggak bisa gitu. Coba tanemin mindset seperti itu. A bisa maju, ya aku juga pasti bisa maju gitu. Intinya tetap semangat, tetap berkembang, dan jangan satu kali lomba kalah udahan, nggak gitu. Terus berproses dan tetap semangat gitu buat teman-teman sobat muda. Wah, berarti emang harus bener-bener apa ya Kak, kuat mental juga ya Kak, untuk menghadapi dunia produktivitasan ini, dan juga untuk meraih impian kita semua tuh harus pantang menyerah nih teman-teman. Pokoknya banyak banget insight yang hari ini udah aku dan sobat muda dapetin dari Kak Nabila. Sekali lagi terima kasih banyak aku ucapin untuk Kak Nabila karena udah mau ngobrol-ngobrol dan sharing banyak hal sama aku dan sobat muda di podcast Muda Berkarya hari ini. Semoga sobat muda yang mendengarkan podcast episode hari ini bisa semakin terinspirasi, terus juga termotivasi, dan juga banyak hikmah yang bisa diambil, serta bisa terus selalu semangat nih mengejar impian teman-teman. Nah, oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu untuk podcast Muda Berkarya di episode hari ini. Sampai bertemu kembali di podcast Muda Berkarya episode selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.